Shalom, pemirsa live channel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kembali kita dalam program Voice of Life bersama saya, Pendeta Dr. Haro Raja Guguk, Ketua Sinode Gereja Pentakosta Haleluya Indonesia, Jakarta. Sungguh kita bersuka cita bisa berjumpa dengan sehat pada kesempatan ini. Itu adalah semata-mata anugerah dari Tuhan kita yang Maha Pengasih, Yesus Kristus penebus kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membagikan firman Tuhan kepada kita dengan judul "Apa Fokus Hidupmu?" Dan saya akan membacakan firman Tuhan seturut dengan tema yang saya sampaikan kepada kita. Dari Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Demikian pembacaan firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Demikian pembacaan firman Tuhan. Apa fokus hidupmu? Kita melihat bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam dua ini ada dua fokus hidup manusia. Yang pertama adalah fokus untuk dunia atau fokus untuk diri sendiri. Yang kedua adalah fokus untuk kerajaan sorga atau fokus untuk memuliakan Tuhan. Dua hal ini selalu bertolak belakang. Dan kebanyakan orang di dunia ini adalah fokus untuk memikirkan hal-hal duniawi. Mereka berpikir kalau mereka kaya, maka mereka bahagia. Mereka berpikir kalau mereka tinggi jabatannya, maka mereka berbahagia. Tetapi ternyata tidak demikian. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu ada seorang pengusaha besar dari Jerman, namanya Adolf Merkel, kaya raya. Tetapi apa yang terjadi? Dia stres. Kita tidak tahu kenapa dia stres dan dia tidak memberitahukannya. Kemudian dia dalam keadaan stres, padahal dia kaya raya. Dia tubrukkan tubuhnya ke kereta api dan mati seketika. Padahal dia kaya raya. Berarti di dalam kekayaan tidak ada kebahagiaan. Bahkan kekayaan itu tidak dapat membeli kebahagiaan. Uang bisa membeli mobil, uang bisa membeli rumah mewah, tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Demikian juga saudara, banyak orang berpikir kalau jabatannya tinggi, maka dia akan bahagia. Ternyata tidak demikian. Di sekitar kita ada banyak orang, saudara, petinggi-petinggi, tapi tidak bahagia juga. Ada seorang pengusaha besar yang kita kenal di Indonesia ini, saya tidak perlu sebut namanya. Pada zaman itu, saudaraku, waktu tahun 98 krisis moneter, nggak tahu mungkin mau bangkrut usahanya ini. Lalu akhirnya dia naik ke gedung tinggi, lompat dari lantai 24 dan dia mati seketika. Padahal dia kaya raya. Demikian juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Presiden Brazil namanya Zé Vargas. Lagi dia memerintah menjabat, bukan sedang diturunkan. Kalau orang sedang diturunkan bisa ajalah frustrasi dan putus asa. Tapi ini sedang menjabat. Presiden di Brazil. Gak tahu kenapa saudara. Akhirnya dia stres, dia ambil pistol, dia tembak kepalanya dan dia mati. Bukti
Di dalam jabatan yang tinggi tidak ada kebahagiaan. Banyak kita lihat aktor-aktor terkenal yang mati bunuh diri. Sebutlah banyak hal, yaitu termasuk John Presley. Dan demikian juga Michael Jackson. Memakan obat-obat tidur melebihi dosis, alias bunuh diri secara pelan-pelan. Di dalam ketenaran tidak ada kebahagiaan. Kita lihat di Alkitab, orang memikirkan dunia. Istri Lot. Bukankah istri Lot telah keluar dari Sodom dan Gomora? Dia sudah keluar dan sampai dia di kota Zoar namanya. Tapi dia teringat kebahagiaan yang ada di kota Sodom dan Gomora. Tuhan berkata, jangan menoleh ke belakang. Tapi dia ingat enaknya tinggal di Sodom dan Gomora. Dan dia memutar diri ke belakang dan melihat Sodom dan Gomora itu terbakar hebat. Akhirnya kaget, dia takut, dia gemetar, kemudian dia mati menjadi tiang garam. Inilah orang berpikir tentang hal-hal duniawi. Akhirnya maut yang menjemput. Demikian kita melihat, saudaraku, orang hebat, orang berpangkat mati juga, saudaraku. Ya. Oleh sebab itu, apa fokusmu? Ini pertanyaan yang sangat indah. Ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal. Orang bebal itu walaupun ada malapetaka, dia terobos terus, akhirnya dia binasa. Kemudian hendaklah kita menjadi orang arif, mengerti tujuan hidup kita. Kembali saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, hidup kita singkat, hanya 70 tahun. Kalau tubuh kita kuat 80 tahun. Alkitab berkata, Mazmur 90 ayat 10 berkata begini, umur manusia hanya 70 tahun. Kalau kuat tubuhnya 80 tahun, kebanggaannya adalah keluhan, kesusahan. Saudara pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, biarlah fokus hidup kita, yaitu pertama, untuk memuliakan Tuhan pencipta kita. Kita harus bersyukur telah diciptakan oleh Tuhan. Namanya adalah anugerah umum. Anugerah umum diberikan udara yang segar kepada orang yang percaya kepada Tuhan dan kepada orang tidak percaya kepada Tuhan. Namanya anugerah umum, udara segar, air di laut, pantek tanah, muncrat airnya, itu namanya anugerah umum. Oleh anugerah umum, kita harus memuliakan Tuhan. Bayangkan, sinar matahari, saudara, kita tidak bayar gratis, sementara bayar listrik seperti saya. Saya bayar listrik untuk tenaga penerangan di rumah dan juga untuk AC, saya harus bayar sebulan 1.500.000. Bayangkan, saya sudah berumur 70 tahun. Kalau Tuhan tuntut dari saya 70 tahun kali 12 tahun, 70 kali 12, 860 bulan. 860 bulan suruh bayar oleh Tuhan 1 juta 1 bulan. Sudah, saya tidak tahu berapa lagi itu. 860 kali 1 juta berarti, tidak tahu saya berapa itu. 800 hampir mungkin ya bermiliar. Saudara, anugerah Tuhan, sinar matahari, belum air diberikan Tuhan gratis. Saya bayar air di rumah saya 500 1 bulan. Saya 70 tahun, nggak tahu saya harus bayar berapa air. Belum sewa tanah, kita tanami tanah, tumbuh yang luar biasa, tumbuh apel, tumbuh jeruk, tumbuh anggur dan lain sebagainya. Kalau Tuhan minta sewanya dari kita, kita tidak sanggup bayar. Jadi semua manusia tidak sanggup bayar anugerah yang dari Tuhan yang ajaib dan maha pengasih itu. Itu namanya anugerah umum. Tapi toh manusia harus mendurhaka kepada Tuhan. Adam dan Hawa begitu enaknya di Taman Eden, tapi mereka memalingkan diri kepada setan, kepada iblis, kepada dosa. Akhirnya mereka terusir dari Taman Eden. Bagaimana fokus kita? Fokus kita adalah memuliakan Tuhan kita. Fokus kita adalah menyenangkan
hati Tuhan kita, yang menciptakan kita, yang memberi anugerah umum kepada kita. Yang kedua adalah namanya anugerah khusus. Kita harus fokus dengan anugerah khusus. Apa anugerah khusus? Saya mengulangi di tengah-tengah kita, Yohanes 3:16, inilah anugerah khusus. Begitu besar kasih Tuhan Allah kepada manusia, Dia berikan dirinya menjadi manusia, supaya barang siapa yang percaya kepada dirinya itu, yaitu Yesus, tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah anugerah khusus ini. Anugerah khusus dari Tuhan. Sama seperti keselamatan khusus yang diberikan Tuhan kepada Nuh. Tuhan berkata kepada Nuh, siapkan bahtera. Lalu Nuh menyiapkan bahtera. Tuhan berkata kepada Nuh, bawa keluargamu kepada bahtera. Maka dibawalah anaknya sama menantunya. Mereka 8 orang masuk dalam bahtera. Lalu Tuhan Allah menutup bahtera itu dari luar. Kemudian datang banjir luar biasa, sehingga terjadilah namanya air bah. Saudara tahu, semua umat manusia pada zaman itu yang tidak percaya kepada firman Tuhan binasa seketika oleh air bah. Tapi Nuh yang setia dan taat membuat bahtera seturut dengan firman Tuhan. Keluarganya selamat. Anaknya 3 orang, namanya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Saudara tahu, Sem itulah keturunan anak Sem. Keturunan Sem adalah orang Asia. Orang Asia itu adalah Jepang, Cina, Asia Tenggara, ASEAN. Itulah keturunan Sem. Yang kedua Ham. Ham itulah orang Afrika. Yafet itulah orang Eropa. Itulah keturunan manusia semuanya, saudara. Jadi karena ketaatan Nuh, maka saya dan saudara ada. Karena ketaatan Nuh masuk ke bahtera, menyiapkan bahtera, maka umat manusia terpelihara. Sekarang umat manusia 7,5 miliar terpelihara karena ketaatan Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera. Sekarang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anugerah khusus itu telah diberikan. Perahu keselamatan kita telah diutus oleh Tuhan Allah dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Masuklah ke dalam perahu keselamatan itu. Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 16, Aku adalah jalan, keselamatan, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Masuklah dalam jalan keselamatan itu yang disediakan oleh Tuhan Allah lewat dirinya. Saya tegaskan, Tuhan Allah mempersiapkan jalan keselamatan itu lewat dirinya. Dia utus dirinya masuk dalam rahim Bunda Maria dan menjadi manusia. Dan manusia Yesus Kristus inilah menjadi perahu keselamatan kita. Di dalam Dia kita akan selamat. Saudara tahu arti selamat? Arti selamat adalah secara holistik. Arti selamat pertama, di dunia ini kita dipelihara. Saudara, di dunia ini kita dipelihara oleh Tuhan. Saya mau bersaksi kepada saudara, saya dari Medan. Dan saya adalah gelandangan dari Medan. Dan hidup saya luntang-lantung di Medan karena saya belum kenal Yesus, tidak terima Yesus. Akhirnya saya luntang-lantang. Saudara, kemudian kerjaan saya hanya berantem dengan orang lain, bertinju. Kerjaan saya main judi, saudara. Hancur hidup saya. Akhirnya apa yang terjadi? Satu ketika saya dikeroyok orang, dibacok kepala saya, pingsan saya 3 minggu di rumah sakit Peringadi Medan. Kemudian saya jatuh dari mobil dan pecah kepala. Kemudian saya dikeroyok orang, dijatuhkan ke sungai, hampir mati. Lalu saya berpikir begini, kalau saya tidak bertobat ini, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka saya akan mati ini. Akhirnya saya bertobat. Saya tidak mau lagi main judi, saya tidak mau lagi mabuk dan lain sebagainya. Akhirnya saya merantau di Jakarta tahun 73.
Dan sampai di sini langsung saya bekerja di perusahaan Jepang. Sejak saat itu saya melayani Tuhan dan melayani Tuhan. Hidup saya makin diberkati oleh Tuhan. Jadi jaminan yang pertama dari Tuhan adalah jaminan hidup sekarang. Matius 28 berkata salah satu ayat yang terakhir di sana dikatakan, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Keselamatan yang holistik. Dia pelihara hidup kita. Saudara, saya bersaksi juga. Saya nikah tahun 75. Dan sekarang memiliki anak 4 orang. Dan sekarang sudah punya cucu. Sehingga kami sekarang keluarga 17 orang. Cucu 7 orang. Dahsyat Tuhan. Menolong saya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa? Tuhan menjamin masa depan kita. Tuhan menjamin masa depan anak-anak kita. Jadi keselamatan yang dari Tuhan adalah holistik. Pertama, menjamin keselamatan selama kita di dunia ini. Yang kedua, menjamin kita untuk masuk surga. Saudara, fokus saya hanyalah surga. Karena saya akan mati nanti. Mungkin 2 tahun lagi, 3 tahun lagi kalau Tuhan izinkan saya akan mati. Tapi saya percaya roh saya akan dibawa Tuhan ke surga, ke Firdausnya. Karena dia akan datang menjemput kita, orang-orang umat pilihannya. Sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan berkata, Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memiliki harta dunia tapi jiwanya binasa? Apakah yang dapat tebusan nyawanya? Saudara, Anda kaya, mati juga. Anda pejabat tinggi, mati juga. Siapa yang akan menyelamatkan dari kematian itu? Tidak ada. Hanya Tuhan saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus satu waktu membuat perumpamaan. Ada seorang orang kaya raya. Dia berusaha, majulah usahanya ini. Meningkat usahanya ini berlipat kali ganda. Dan dia, saudaraku, membuka perusahaan-perusahaan baru. Lalu dia berkata kepada dirinya, hai jiwaku, tenangkanlah hatimu, sudah tersedia buat kamu makanan selama hidup. Tuhan berkata dari surga, hei engkau orang gila, malam ini saya ambil nyawamu, kemanakah hartamu? Jadi tidak ada gunanya saudaraku, harta dunia kalau tidak untuk memuliakan Tuhan dan memberkati orang lain. Jadi fokus kita pertama adalah memuliakan Tuhan dan supaya kita masuk surga. Dan tugas yang kedua adalah memberkati banyak orang. Saya selalu belajar untuk memberkati banyak orang karena saya sudah mendapat berkat. Bayangkan saya dari Medan, saudara, hanya 2 minggu di Jakarta bisa kerja di perusahaan Jepang. Saya lulusan STN, luar biasa. Sejak itu saya terus melayani Tuhan. Sejak tahun 75, saudaraku, saya terus melayani Tuhan sampai sekarang. Saya terus melayani Tuhan. Fokus saya adalah memuliakan Tuhan dan jadi berkat untuk banyak orang. Oleh sebab itu, jangan salah fokus. Fokuskan dirimu untuk menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat di keluarga, rumah tangga, tetanggamu, dan juga kepada sekitar kita, menjadi berkat untuk bangsa dan negara ini. Jangan salah fokus. Maka ayat yang tadi kita baca adalah, yang di atasnya adalah, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Artinya keselamatan itu harus dikerjakan. Rasul Paulus berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bangunlah. Apa arti bangun? Bekerjalah. Kita harus bekerja keras. Kalau orang tidak bekerja keras, maka dia akan jatuh miskin. Tapi orang yang rajin, Amsal Salomo berkata, tangan yang rajin menjadikan kaya. Bangunlah, artinya bekerjalah, kerjakanlah. Dalam filosofi Inggris berkata begini, jangan tunggu sampai besok. Apa yang dapat kamu kerjakan, kerjakanlah hari ini. Ya. Jangan tunggu sampai besok.
Apa yang dapat kamu kerjakan, kerjakanlah hari ini. Kenapa? Hanya hari inilah hari kita bekerja terus. Kemuliaan Tuhan dan juga untuk memberkati orang lain. Kenapa? Besok kita tidak tahu apa yang terjadi. Nanti malam, seperti kepada seorang kaya ini, malam ini nyawamu diambil. Kemanakah hartamu? Hari kita adalah hari ini. Saat Anda menikmati hari yang Tuhan berikan kepada saudara, mari periksa dirimu. Adakah engkau sudah menyenangkan hati Tuhan? Adakah engkau sudah memuliakan Tuhan? Jangan-jangan yang keluar dari mulutmu caci maki, keluhan, hujatan dan lain sebagainya. Yang kedua, apakah kita sudah memberkati orang lain? Ya. Berkatilah. Paling tidak pertama doakanlah. Lalu yang kedua, kalau ada berkat di tanganmu, bagi-bagilah. Yesus sudah berbagi bagi kita. Saatnya sekarang kita harus berbagi dengan banyak orang supaya nama Tuhan dipermuliakan. Yang berikutnya adalah pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, jangan kita biarkan waktu kita sia-sia, saudara. Fokus hidupmu jadi berkat untuk orang lain. Fokus hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Tidak gampang, tapi ada Roh Kudus menolong kita. Tidak seperti membalik tangan untuk ikut Tuhan, tapi ada firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Sebab itu, bangkitlah, bangunlah, dan juga janganlah bertindak bodoh. Banyak orang bertindak bodoh, bangkrut, bunuh diri. Banyak orang bertindak bodoh, di PHK, bunuh diri. Banyak orang bertindak bodoh, ditinggal istri, bunuh diri. Bertindaklah arif. Saudara, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, yang terakhir adalah hendaklah kita penuh roh. Di dunia ini ada dua roh bergentayangan. Roh iblis, roh setan, roh yang ada di dunia ini. Roh yang dari dunia itu, roh setan, membuat manusia serakah, membuat manusia egois, membuat manusia jahat. Roh setan membuat manusia jadi pembunuh sesamanya. Tapi Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada kita membuat hati kita mengasihi semua orang. Jadi kita harus mengasihi semua orang seperti Tuhan kita mengasihi semua orang. Jadi saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, tentukan sikapmu, tunjukkan fokus hidupmu, bahwa fokus hidupmu adalah menentukan masa depanmu. Kalau engkau menjadikan dunia ini menjadi fokusmu, dunia akan hancur dan Anda juga akan binasa. Tetapi jika fokusmu untuk kemuliaan Tuhan dan jadi berkat kepada orang lain, maka Tuhan sudah menyediakan sorga bagi kita di hadiratnya. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita. Kiranya firman ini membuat kita untuk teguh di dalam Yesus Tuhan kita, mengiring Dia. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Tuhan Maha Kudus, Yesus Kristus Raja kami adalah manusia biasa Bapa. Terkadang fokus kami adalah fokus dunia, fokus daging, fokus untuk menyenangkan hati manusia, fokus untuk menyenangkan diri sendiri, membuat kami jadi, oh Tuhan, terjatuh dan membuat kami serakah, membuat kami jadi egois. Ampuni kami Tuhan. Biarlah fokus kami, fokus untuk kemuliaan Yesus Tuhan kami yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Dan biarlah fokus kami memberkati banyak orang, sebagaimana Yesus sudah memberkati semua orang. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai bertemu di lain kesempatan. Biarlah firman itu menguatkan kita dan memberkati kita. Fokus kita adalah sorga. Haleluya. Amin.